Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang sudah melihat materi, silakan ketik yes. Silahkan yang sudah melihat materi, ketik yes. Baik, yes, bis. Oke. Siap, kita mulai teman-teman. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga ya. Pertemuan yang ketiga, kalau tidak salah, rekaman untuk yang pertemuan kedua sudah selesai. Kemarin kita membahas, apa ya kemarin? Kemarin kita bahas apa ya? Tiu ya, gitu ya, membahas Tiu kemarin. Analogi, wah Mas Yudo masih apa ternyata analogi. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan soal, saya ngasih dulu materi sebentar ya, supaya nanti teman-teman punya landasan ya. Karena kalau misalnya teman-teman udah kerja, kemudian disuruh baca sendiri, kayaknya aduh, saya sedikit ini ya, kok nggak yakin gitu bisa baca 1 jam 2 jam itu kok kayak saya nggak yakin itu ya. Baik teman-teman, kita mulai. Yang pertama, saya memberikan rangkuman, walaupun nanti ada rangkuman juga yang akan saya berikan pada Anda, mungkin berapa ya? TWK secara keseluruhan ya. Kalau kemarin TIU ya, kemarin TIU, sekarang TWK. Baik, nah ini nasionalisme. Sekarang nasionalisme, definisinya adalah paham atau ajaran yang untuk mencintai bangsa dan negara sendiri yang sifatnya kenasionalan gitu ya. Kemudian kesadaran anggota dalam suatu bangsa yang berpotensi, yang secara potensial dan aktual bersama-sama mencapai mempertahankan, mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan keutuhan bangsa, semat kebangsaan. Jadi di nasionalisme ada mencintai dan ada semangat kebangsaan. Kemudian semangat kebangsaan nasional ditampung oleh Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia itu ya. Kemudian tujuannya adalah mempererat tali persaudaraan, kemudian menjalin kekuatan bangsa dalam menghadapi pengaruh luar. Sehingga nanti di TWK juga ada bela negara ya, bela negara. Kemudian menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Kemudian ciri nasionalisme, merasa memiliki dan menjaga. Coba kalau kita lihat kemarin yang 2 orang itu, ya 2 orang menang media apa medali emas itu, mereka yang bermain, tapi seakan-akan kita yang merasa menang gitu. Itu kan nasionalisme. Ya, mementingkan kepentingan bersama daripada kelompok, adanya persatuan dan kesatuan, perjuangan yang dilakukan bersifat nasional, dan nasionalisme lebih mengutamakan pikiran. Kemudian ada kebalikan dari nasionalisme adalah chauvinisme, yaitu bentuk yang berlebih, ya, fanatis. Ya, contohnya apa? Yang merendahkan negara lain. Contohnya Dutch Uber Alles, nah dulu Hitler ya. Jadi orang Jerman itu di atas segalanya. Nah, itu merendahkan orang. Kemudian ada juga yang di Italia ya, Italia juga ada. Tapi kita juga kadang-kadang bukan orang lain yang merendahkan, kita yang rendah diri. Coba ini saya ya kalau teman-teman ini saya ya kadang-kadang lihat orang kalau sudah berkompetisi dengan orang bule, orang mana, kok kita merasa rendah diri ya. Padahal sama aja. Setelah kita berdebat selalu ya sama aja. Dia makan, gua makan, sama aja gitu ya. Tapi perasaan kita kadang-kadang underestimate terhadap apapun yang kita lakukan. Padahal kita juga luar biasa ya. Jadi kadang-kadang kemarin ini yang sekarang ramai kita kadang menghamba pada orang-orang yang memang tidak, ya kita diciptakan sama gitu untuk menguasai. Kita harus menjadi apa nomor satu di tanah air kita. Itu kan harusnya seperti itu. Itu cinta tanah air. Tapi yang berlebih, saya jangan yang berlebih. Nanti kemudian ada contoh sikap nasionalisme, membela kedaulatan, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan yang berlaku,
turut mempertahankan dan memajukan negara, melestarikan, menjaga kebudayaan Indonesia, menggunakan produk dalam negeri. Sekarang tunjuk saya mana yang ada produk dalam negeri di kita. Mobil, nggak ada. Semua ATPM. Bentuk nasionalisme, ya, bentuk nasionalisme ada nasionalisme kewarganegaraan, nasional sipil, kemudian ada nasionalisme etik, ya, yang kalau yang sipil maksudnya memperoleh kebenaran politik dan penyetaraan aktif rakyat, kehendak rakyat juga perwakilan politik. Yang jadi sekarang menarik sekarang adalah yang terbaru nih. MK memutuskan untuk kepala daerah, calon kepala daerah itu tidak menggunakan elemen threshold itu yang apa ya, electoral threshold, kalau elemen electoral threshold yang 20%, tetapi cukup disesuai dengan jumlah, ya, jumlah dapilnya atau DVT-nya. Nah, itu yang sekarang menjadi heboh semuanya. Jadi kalau dengan electoral threshold 20, semua orang memborong partai. Tapi kan dengan demikian demokrasi tidak berjalan harusnya. Ya. Dan juga ada yang ribut-ribut, usia dipermasalahkan lagi. Nah, itulah politik. Politik itu adalah eh, kehendak bagaimana mempengaruhi kita untuk berkuasa, itu politik. Nah, saya tidak terlalu ini ke politik. Nasionalisme etis adalah kebangsaan di mana suatu negara memiliki kebenaran politik, budaya, atau etis sebuah masyarakat. Kalau di kita etnis, ya, kalau di kita etnisnya banyak, lebih dari puluhan, ratusan, ya, ratusan etnis. Tapi juga yang mengherankan di Indonesia, coba orang-orang di Indonesia itu semua menggunakan, mau dia turunan mana, pasti dia menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau negara lain enggak, ya, itu yang menjadi ciri khas kita. Nasionalisme romantik, organik, dan identitas, di mana suatu negara memiliki kebenaran politik secara semula organik dari bangsa atau ras yang menurut semangat romantisme. Romantisme itu misalnya dulu kita adalah wilayah Majapahit, itu romantisme. Romantisme gitu ya. Romantisme. Jadi zaman dulu lah romantisme. Terus contoh-contoh yang lain yang romantisme, misalnya zaman dulu itu kita berdaulat, misalnya zaman Soekarno kita berdaulat, zaman Soeharto kita berdaulat, pembangunan dan lain sebagainya. Itu romantisme. Nah, politik-politik romantisme contohnya itu membawa zaman dulu dibawa ke seolah-olah ke sekarang gitu ya. Itu romantisme. Kemudian nasionalisme budaya, punya keturunan, warna kulit, ras, dan lainnya. Politik budaya bersama bukannya karena keturunan, tapi karena budayanya yang sama. Budayanya seperti itu, kita sama-sama, budayanya apa? Budaya kita sama-sama. Budaya telat. Bukan nasionalisme itu. Kemudian nasionalisme kenegaraan, variasi nasional kenegaraan selalu berhubungan dengan etnis, ya. Sehingga diberi keutamaan mengatasi hak universal kebebasan. Nasionalis agama, di mana yang berlebihan juga jadi masalah kalau di kita, ya. Kalau di kita. Tapi juga toleransi juga bukan berarti kita mencampur adukan oh ini ya agama lain, enggak, ya. Siap, nanti di-share. Sabar Bu Kanopi, ya, nanti di-share. Faktor yang mempengaruhi kemunculan nasionalisme dalam internal, kenangan kejayaan masa lalu, saya bilang tadi Majapahit, Sriwijaya, Mataram, gitu ya. Kemudian muncul golongan cendekiawan, Budi Utomo, ya, banyak yang lainnya. Perasaan yang sama dan sebenarnya dengan para penderita kesengsaraan, misalnya persamaan sama dengan sama-sama Jepang, saudara tua itu kan sama-sama itu. Daripada penjajahan sama-sama misalnya, semuanya bareng. Di bidang sosial ekonomi, ya, politik, kebudayaan. Kemudian yang kedua adalah faktor luar. Paham-paham baru, kemenangan Jepang atas Rusia, perkembangan nasionalis berbagai negara. Walaupun Rusia yang negara besar, ya, tapi kalah sama Jepang. Cina juga pernah kalah. Akhirnya ribut kan, masih ribut sampai sekarang, ada 10 pulau gitu. Nasionalisme sejarahnya itu lahir abad 18, di mana
ada revolusi industri di Amerika, kemudian Perancis menjadi eh, berubah ya di era revolusi. Kalau sekarang revolusi ya. Kalau sekarang era apa sekarang ya? Digital atau era apa? Millennium, millennium atau web 3.0. Kalau kemarin ya eranya era millennium. Kemudian ya itulah negara yang disponsori oleh siapa yang di Prancis itu. Berbagai negara lain, kemudian kena Eropa Tengah, kemudian dilanjutkan ke Eropa Timur dan Tenggara. Sedangkan pandangan nasionalisme dikenal di Asia sekitar abad 20. Ya, kita sudah mulai abad 20 gitu ya. Kemudian sejarah nasional di Indonesia ada Budi Utomo 20 Mei 1908 digagas oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Nah, itu ini orang orang ini berarti orang Mataram. Kenapa orang Mataram? Di Jawa, kononnya di zaman dulu itu semuanya nggak ada Wahidin Sudiro Husada. Harusnya kayak itu. Husada. Itu sama dari zaman Majapahit itu seperti itu. A orang Jawa itu. Tapi pada saat ada Sultan Agung itu membentuk hegemoni. Jadi semua daerah ditaklukkan Mataram Islam itu harus menggunakan ciri khasnya O. Jadi harusnya Budi Utomo itu menjadi Budi Utama, ya, Budi Utama. Tapi sejak zaman Sultan Agung dirubah, orang Jawa itu harus ujungnya O, tidak boleh lagi A. A. Jadi A ya. Kalau orang Sunda semuanya A, pasti A. Digagas oleh Wahidin Sudiro Husodo. Husodo sehat ya, Husodo. Orang apa? Bakti Husada ya, Bang. Bakti Husada itu bahasa Indonesia, tapi kalau datang ke Jawa jadi Bakti Husodo. Fokus pada pendidikan dan kebudayaan. Kenapa? Nah, ini menarik ya. Ini pun Anda harus paham bahwa sejarah itu ditulis oleh pemenang. Pemenang perang di mana-mana pasti yang kalah itu dilenyapkan. Siapa yang tahu bahwa Prabowo itu sebenarnya presiden ke-10 Indonesia? Ayo, siapa yang baru tahu? Ya, siapa yang baru tahu? Karena ada presiden lain yang terlupakan, Amir Samsudin misalnya, Indonesia, Republik Indonesia Serikat. Satu lagi siapa? Yang orang yang yang orang Sunda tuh Juanda juga sama. Presiden Indonesia Republik Indonesia Serikat itu. Tapi kan dilupakan, bahkan. Kemudian organisasi pertama dibangun model Barat, ya model Barat namanya oleh ketuanya Dr. Sutomo. Dr. Sutomo, ya Dr. Sutomo. Dr. Sutomo itu kalau nggak salah dia nggak punya anak ya. Sutomo itu diabdikan menjadi rumah sakit di Surabaya ya, Surabaya. Dan Sutomo itu juga nikahnya sama Noni kalau nggak salah. Dia Noni. Tapi ya Islam. Tapi dia nikahnya sama Noni. Noni, Noni Belanda maksudnya. Noni Belanda dan dia menjadi warga negara Indonesia juga setelah merdeka. Itu Sutomo. Kemudian tanggal berdirinya Budi Utomo dan oh ya istrinya yang Sutomo itu meninggal karena TBC juga. TBC meninggal. Kalau nggak salah makamnya di Kerkhof, Surabaya. Coba cari. Ngapain juga. Tanggal berdiri Budi Utomo tetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei setiap tahun. Kemudian Serikat Islam, Samanhudi, ya Samanhudi. Surakarta, awalnya, nah ini, Serikat Tegang Islam. Cokhos, Cokhos, Hussein, apa sih Hos itu? Haji Usman S. Cokroaminoto ini. Menghilangkan kata dagang, melindungi hak pedagang muslim dari monopoli pedagang besar Tionghoa. Dari dulu itu, orang Tionghoa itu jago kalau urusan dagang.
Meski dalam anggaran dasar tidak ada unsur politik, dalam kegiatannya SI menaruh perhatian terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Kenapa tidak eh, apa ini pertanyaan nakal ya. Kenapa coba Hari Kebangkitan Nasional bukan 16 Oktober 005? Ya, kenapa? Karena ini dagang. Oh, karena ini urusan urusan dagang. Karena nenek moyangku bukan pedagang, tapi nenek moyangku pelaut. Jadi nggak dimasukkan. Tapi menarik di sini teman-teman, menarik di sini. Berfokus pada pendidikan dan kebudayaan. Kalau di Budi Utomo berfokus pada pendidikan dan kebudayaan. Ya, kenapa? Karena pendidikan itu yang bisa merubah, bukan dagang. Nah, jadi logika sederhananya, dengan pendidikan kebudayaan, itu akan merubah suatu bangsa. Jadi kalau misalnya pendidikan ditinggalkan, maka suatu negara itu akan repot. Nah, kemarin kan buktinya lah ya. Buktinya kan di negara kita lebih baik makan siang daripada dikasih pendidikan gratis. Itu kan, itu politik, tapi itulah karena kalau diberikan pendidikan bagus, nanti memberontak. Itulah dari zaman dulu kan gitu. Zaman dulu kan gitu. Orang yang tetap belajar yang selalu menjadi penggerak. Kemudian Institut Perenjignen atau Perhimpunan Hindia berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. No, Perhimpunan Indonesia PI ya. Indisi. Indi. Ah, padahal enakan Indi ya. Indi. Oh, masih Belanda banget. Tokohnya Iwa Kusuma Sumantri, berarti itu orang Sunda nih. Sukiman Wirjo Sanjoyo, Muhammad Atta, Jawa pasti Muhammad Atta ini Pak. Ini mana Pak? Minangkabau ya. Ahmad Subarju, Sultan Syahrir, Sutomo. Tahun 2012, 2002, Institut Farnizing berubah menjadi Perhimpunan Indonesia dan mengangkat R. Raden Iwa Kusuma Sumantri se-Jawa Barat sebagai ketuanya. Sementara M. Hatta tidak bertindak sebagai bendahara. Kemudian ada NDC Parties ya di Bandung ya, ada Does Dekker. Does Dekker itu adalah orang Belanda ya, Samanhudi gitu. Kemudian Ajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo. Nah, kembali lagi coba perhatikan. Ini hanya sentil aja ya. Ki Hajar Dewantara pendidikan. Nah, pendidikan. Berapa banyak pendidikan yang dimiliki? Jadi kita memang didesain sebagai negara yang sifatnya nasionalis. Coba kalau kenapa alasannya? Karena kita didesain untuk negara yang sifatnya nasional. Karena kalau misalnya negara yang sifat keagamaan, itu Indonesia itu macam-macam. Jadi kalau nasionalis merangkul semuanya, katanya itu. Kalau saya lihat itu ya. Kenapa saya bisa demikian? Coba. Kalau dibandingkan dengan Ki Hajar Dewantara dengan sekolahnya apa itu sekolahnya? Teman siswa ya, teman siswa. Itu sedikit sekolahnya. Yang lebih banyak Ahmad Dahlan kan sebenarnya yang paling banyak. Hmm. Kenapa kalau di orang Sunda misalnya Dewi Satrika, saya Dewi Satrika, Dewi Sartika bikin sekolah keutamaan istri yang membuat istri-istri dari bukan wanita lah ya menjadi mempunyai keterampilan bisa baca, tapi yang digunakan untuk emansipasi lebih cenderung kepada RA Kartini. Coba RA Kartini apa? Menyurat, surat menyurat saja. Kalau sekarang itu tukar-tukar WA ya. Tapi kalau si Dewi apa si Dewi Sartika bikin sekolah gitu. Tapi kenapa tidak Dewi Sartika? Atau kenapa enggak malah Hayati? Itu yang panglima perang kan, malah Hayati dan lain sebagainya. Atau yang di timur, Martia Kristinetia Hahu misalnya. Kenapa enggak itu? Ya, coba. Dan ternyata si Ella Kartini kan istri keberapa itu? Sok coba Anda cari. Padahal kan itu harusnya spiritnya nggak gitu kan. Kemudian selanjutnya, tujuan menuju kemerdekaan bagi Hindia Belanda biasanya golongan golongan yang terpintar ya mengeluarkan tulisan ketika
tulisan kritik ke pemerintah Hindia Belanda. Tulisan yang paling terkenal adalah tulisan dari Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu orang ini darah biru, kalau nggak salah Raden, kalau nggak salah. Pokoknya kalau namanya Suryaningrat itu Suryaningrat, kemudian Cipto, Mangunkusumo, ah itu orang-orang darah biru. Kalau kayak kita namanya Hendy, guys, nggak ada itu darah birunya, nggak ada. Nah, kita orang Jawa kan namanya dulu ya Poniem, gitu kayak gitu. Wage gitu namanya orang Jawa itu dulu gitu. Kalau ini Suwadi Suryo Diningrat, Diningrat gitu. Itu berarti orang kulit, benar-benar dia orang ini ningrat. Berjudul nih Als is in Netherlands. Nah, seandainya aku orang Belanda. Nah, surat kabar ya, The Express pada tanggal 13 Juni 1913. Kemudian ada PNI. PNI adalah partai politik tertua di Indonesia. PNI merupakan partai berpengaruh di Indonesia, ya. Kemudian banyak organisasi pergerakan nasional didirikan menyatakan bangsa Indonesia agar kepentingan sebuah kemerdekaan. Soekarno menjadi ketua Dewan Pengurus Umum PNI yang pertama. Soekarno. Kalau namanya dulu Kisno. Pak Karno itu namanya Kisno. Tapi karena sering sakit maka diganti menjadi Soekarno. Adapun program PNI tertuang dalam Pasal 2 Anggaran Dasar dan Tujuan Utama dan Kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Sedangkan Pancasila berisikan kerjasama dengan organisasi di Indonesia untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu Indonesia Merdeka. PNI sekarang ujung-ujungnya menjadi PDI. Kemudian peristiwa Kuda Tuli, ya Kuda Tuli Anda tahu Kuda Tuli itu yang penyerbuan PDI Suryadi, PDI Mega oleh PDI Suryadi itu tahun berapa? 98 atau 94 itu. Nah itu dan berubah ada dua dulu zaman Orba itu PDI Perjuangan dan PDI biasa. Dengan munculnya reformasi kalah maka menjadi PDI Perjuangan yang eksisnya itu ya itu PDI. Nah sampai di sini lambangkan dulu. Nah ya juga ada nanti materi-materi yang akan saya berikan ke Anda terkait dengan ini. Nanti di share ya. Tadi ada yang sudah minta baru juga. Sudah minta. Sudah minta. Tolong di share. Oke, kita mulai. Kita mulai. Ini berapa biji nih? Baik, kita mulai. Silakan teman-teman. Oh, belum dilihat ya. Belum dimasukkan. Silakan teman-teman. Nomor satu. Nomor satu, silakan teman-teman. Sambil saya nyari ini materi untuk Anda. Perasaan saya punya juga untuk rekam ataupun rangkuman TWK-nya saya juga punya. Bentar ya. Saya cek dulu sambil cek. Oh ini. Nah ini dulu deh. Ini dulu nanti saya berikan baru berikan nanti sudah. Silakan teman-teman. Nomor satu, silakan jawabannya apa? Silakan. Yang lain, yang lain. Yang lain jawabannya apa yang lain? Isme, isme. Ayo. Isme itu apa namanya? Isme, nasionalisme. Ada yang aduh kita baru juga pertama kali ya. Pertama kali sudah apa ya? Dikasih warna pelangi, warna-warni pilihannya.
Ayo yang lainnya teman-teman. Yang lainnya. Ism. Ism. Jawabannya adalah bahwa nasionalisme merupakan akar dari nation dan ism. Nation artinya bangsa dan ism artinya paham. Jadi secara umum nasionalisme bermakna adalah paham yang berkaitan dengan bangun kebanggaan terhadap sebuah negara. Nah, itu kan tadi ya, kebanggaan. Tadi kan sudah di awal ya, teman-teman sudah dijelaskan di awal. Bagi yang baru datang, tenang, kita baru mulai kok, nyantai. Jadi jawabannya adalah B ya, teman-teman. B. Nah, jawabannya. Kemudian nomor 2, silahkan. Nomor 2, nomor 2, silahkan. Nomor 2, manakah lebih dulu muncul dalam pemikiran para pejuang Indonesia di masa pra-kemerdekaan? Pra-kemerdekaan, gimana coba? Kesadaran membangun bangsa, kesadaran membangun lebih dulu daripada membangun bangsa, kemudian eh, membangun negara membangun bangsa bersama-sama muncul waktu proklamasi mereka, membangun bangsa Nuruliyah. Nah, jadi jawabannya adalah yang mana? Ya, oh, benar, mantap ya. Tadi sudah dijelasin sedikit bahwa dari orang-orang yang paham ya, sadar nasionalisme, manakah yang lebih dulu muncul dari pemikiran pejuang Indonesia di masa prakemerdekaan? Sadar membangun bangsa lebih dulu muncul daripada membentuk negara. Membangun bangsa dan negara adalah kesadaran oleh yang membangkitkan. Oh ya, Indonesia. Ini Indonesia. Kenapa munculnya? Karena sudah ada bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, itu Sumpah Pemuda itu ya. Ada Serikat Islam, ada Serikat Islam ya. Kemudian ada Budi Utomo ya juga. Mengapa Indonesia perlu membangun karakter bangsa untuk memperkuat ikatan perasaan? Nah, nomor 3, silakan teman-teman. Mengapa? Nomor 3, mengapa jawabannya? Membangun karakter bangsa, memperkuat perasaan menjadi satu bangsa. Jadi alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Nah, alasannya bahwa dengan wawasan kebangsaan itu bisa memperkuat ikatan negara dengan rakyatnya dalam bentuk ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional ya, Hanas, Hanes. Ya, itu biasanya karena membentuk ketahanan nasional, baik ketahanan fisik, sosial maupun ideologis ya. Itu tentunya ketahanan nasional. Tuh. Kemudian nomor 4, silakan nomor 4 teman-teman. Nomor 4, nomor 4 silakan. Mudah-mudahan Anda besok sudah jadi, oh ya, siapa yang belum dapat formasi? Siapa yang belum menentukan formasi mau di mana? Ayo, siapa yang belum? Siapa yang belum menentukan formasi mau di mana? Tentukan. Oh, Kak Jess mau di mana Kak Jess? Belum ya? Nunggu ilham Kak Jess. Belum bisa daftar Kun Kak karena Nix masih apa? Nix masih keblokir. Kok bisa keblokir Kak Nopi?
Kemudian kasih Bella juga belum. Yang Jawa Timur ada Jawa Timur, Jawa Timur. P3K harus instansi yang lapor. Oh, P3K. Kakak mau ikut P3K atau mau ikut CPNS nih? Kanopi. Jangan salah masuk, Kak. Kalau Jatim tuh harus ada TOEFL ya. Oh, mau daftar deh. Jatim harus ada TOEFL. Nyari aja sekarang. Tadi juga ada yang nanya, bos gimana? Saya ada yang nggak harus tes TOEFL nggak? Waduh, saya bingung itu. Nah, ya Jatim harus ada tuh. Ya, TOEFL itu nggak ini. Punya saya aja, pakai saya aja. Eh, IELTS punya saya itu IELTS bukan TOEFL. Saya buat akun bingung. Tuh, Mas Yudo katanya di Kemenhan itu memang bingung ya, membingungkan atau gimana, Mas? Masih. Kalau ini gampangnya lah ya. Kalau memang yakin mau berjuang, ambil CPNS. Kalau setengah-setengah yang aman itu ambil P3K. Itu aja sih. Cuman sekarang Anda mau berjuang agak itu aja. DKI juga pakai TOEFL. Oh ya, bagus, bagus lah. Jatim harus ada. Belum tahu. Wah, sekarang saya bikin TOEFL nanti diciduk polisi repot itu. Bingung TOEFL-nya sedangkan posisi di Timika, Papua. Online juga bisa kok. Online. Ada suka tes-tes online TOEFL. Ada Kak. Tenang, tenang Kak, tenang. Jadi ngambilnya yang di Papua, Kak Hamid masuknya Kak Hamid Kartikasari. Ambilnya di Papua. Mau Papua pakai TOEFL? Enggak kayaknya. Kebetulan saya berinas di Kemhan, hanya masih berstatus honorer. Positifnya hanya belum tahu besok. Ya tanggal 23 lihatlah ya. Tanggal 23 kita lihat. CPNS sekarang banyak jadi jadi kader. Itu sama Mas Riko itu. Mas Riko itu. Oh Mas Robi ya, Mas Robi. Istiharoh, Istiharoh ya. Masih ada waktu. Besok tanggal 23 kan yang P3K diumumkan itu. Tanggal 23 itu besok. Jadi kita tunggu yang tanggal besok. Ya nanti saya cari dulu ya. Saya lupa lagi loh, udah lama saya nggak tes-tes TOEFL. Oke, kita lanjut ya. Semangat, semangat. Insya Allah bisa lah. Nggak ada yang nggak mungkin. Selama kalian yakin itu bisa lah. Ya, nomor 4. Sekarang nomor 4. Berkeluh kesahnya sudah dulu. Nomor 4 silakan. 4 B, C, D, dan lain sebagainya. Nomor 4 jawabannya adalah 4 benar. Kalau Olivia benar. C jawabannya ya. C jawabannya. Nomor 5 silakan nomor 5. Karena ASN perannya strategis ya. Strategi melayani masyarakat, menjalankan fungsi pemerintah juga sebagai tugas administrasi yang tanggung jawab untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Kemarin gitu bahwa kalau di P3K sebagai perekat bangsa gitu kan, sebagai perekat, sebagai lem, sebagai lem. IT banyak ya. Ya itu IT banyak masa nggak Mas Yudo masa yang IT banyak nggak nyangkut. Sekarang bosnya juga kan dari Kemenhan kan. Nomor 5 nih. Nomor 5 jawabannya adalah Bangsa Indonesia membangun kesadaran komitmen untuk menjaga, melihara identitas bangsa. Nah ini. Kalau kayak gini relatif mudah ya, mudah. Jadi iya kemarin bagi teman-teman yang baru datang, tolong upayakan ya, upayakan. Kerjakan kemarin saya udah ini belum ya, kerjakan dulu TKP dulu ya, TKP. Kemudian kalau Anda mau TIU,
TIU, dan kemudian TWK. TWK kerjakan. Kalau Anda mau digabung dulu ini di split ini ke sini, ini ke sini. Boleh. Kenapa ini? Ini harus Anda habis sikat habis semua. Karena jawabannya bisa TKP tinggi kan, passing grade-nya. Di TIU juga rendah, TIU-nya juga terlalu rendah. Jadi tinggi ini. Jadi jangan sampai Anda nggak, kalau ini kan masih diampuni ya, berapa 80-an kan. Ya, kalau ini kecil nggak masalah, tapi kalau ini kecil ya rewot gitu. Tidak harus ada strategi dulu ya, dibikin strateginya. Mungkin nanti kita ada Zoom umum ya, Zoom umum membahas, mereview kembali strategi-strategi kita menghadapi peperangan. Peperangan. Ya perang juga, perang secara dengan teman-teman. Yang ini di daerah, Mas, di daerah itu ada satu kabupaten hanya satu coba PNS-nya. Apa nggak diserbu itu? Diserbu oleh semuanya itu. Persaingannya gila-gilaan. Apalagi kalau sudah nggak lolos CPNS, nggak lolos PNS, Anda nggak bisa melamar P3K juga kan? Itu yang membuat galau Suralau gitu ya. Cuma bisa milih satu. Makanya sekarang yakin, yakin aja. Tapi kayaknya banyak juga yang seperti kita masih galau menentukan pilihan. Karena masih galau kita hantem aja kita. Orang lain biarin juga galau, tapi kita maju terus. Ya, pantang mundur, hantem terus. Ya. Nomor 6 jawabannya adalah B. Benar jawabannya. Kemampuan belajar, mencerdaskan. Nah ini. Nah, kemudian nomor 7 silakan. Silakan nomor 7. Apakah paling potensial mencapai persatuan? Nomor 7. Yang paling adalah yaitu konflik. Gimana konflik agama di Palu, di Sambas, kemudian di Ambon, kemudian di Pambas. Sambas di mana? Dengan banyak konflik ras itu ya, etik suku itu ya, Madura dengan Dayak dan lain sebagainya itu yang memecah belah itu di sana paling gampang itu memerciknya itu paling gampang. Nomor 8 yang dimaksud dengan diferensiasi dalam hak agama dan negara adalah, nah yang diferensiasi memisahkan urusan agama dengan urusan bernegara, itu diferensiasi, dipisah katanya ya. Kemudian nomor 9 silakan teman-teman, nomor 9. Mengapa bukan Undang-Undang 1945 tidak boleh dirubah? Yang boleh di amandemen adalah apanya? Kalau rubah berarti kita ngerubah ini dulu, Jong. Apa iki? Silakan teman-teman. Yang lainnya nomor 9, yang lainnya nomor 9. Nomor 9. Oke, nomor 9. Tadi ada yang sudah? Nomor 9 jawabannya apa? Oh benar jawabannya. Karena merubah sistem kenegaraan. Ya udah. Kemudian nomor 10. Seperti apakah sosok manusia masa depan dicita-citakan oleh Pancasila? Ayo, nomor 10 jawabannya apa? Yang apa? Yang seperti apa? Yang pakai baju besi? Pakai baju apa? Ini apa ini? Ini ada orang yang nanya kapan? Waduh,
Silakan. Nomor 10. Nomor 10 jawabannya adalah ada yang benar semua? Benar semua. Oke, satu sampai 10 benar berapa teman-teman? Satu sampai 10 benar berapa? Ayo, benar berapa? Benar berapa? Coba cek. Ingat, saya nggak bosan-bosan mengingatkan Anda, target Anda adalah benar 85%. Artinya, fix harus benar 9 nih. 9. Siapa yang benar 9? Nih, saya coba cek. Oh, ada yang Bu Lili benar 9. Bu Lili, ya. Yang lainnya yang belum 9, ayo semangat lagi. Oke, nomor 11 sekarang. Kita masuk nomor 11. Nomornya jawabannya tadi saya keluar tadi. Nomor, nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5, no, nomor 5 ada ya. D, nomor 5 ya. Nomor 11 silakan teman-teman. Nomor 11. Nomor 11 silakan. Nomor 11 silakan. Nomor 11. Nomor 11. Nomor 11 adalah jawabannya nasional tujuan akhirnya adalah nomor 11 adalah tujuan akhirnya adalah 11. Ayo yang lainnya. Ah, sedang bidang-bidang penting terutama ekonomi bidang lainnya nih semuanya. Kemudian nomor 12 silakan. Nomor 12. Karakter bangsa Indonesia wujud konsep nilai yang ini baik bagi negara. Nomor 12 adalah baik dan tidak ya. Konsep yang di ininya, konsep dan di ininya. Kemudian nomor 13 semangat berdemokrasi, meningkatnya kesadaran hak asasi HAM, Universal Declaration Human Right itu tanggal berapa? 13. Jawabannya adalah 10 Desember. 10 Desember. Kemudian nomor 13 formalitas Pancasila disahkan tanggal 13, 17 Agustus berapa? Atau 18 Agustus? 18 ya. 18 Agustus. Kenapa? Karena negara Indonesia sebenarnya ada itu tanggal 18 Agustus. Tanggal 17 Agustus itu merdeka aja, ya kan? Kemudian nomor 15, nomor 15 ketika setiap institusi agama negara menyadari batas otoritas mengembangkan toleransi suatu fungsinya disebut nah, toleransi. Nah, institusi dan agama berarti namanya ini adalah twin toleration. Kemudian nomor 16, nasionalisme adalah cinta tanah air secara wajar, sedangkan sikap nasionalisme yang sempit. Tadi sudah kita bahas ya nomor 16, chauvinisme. Kemudian nomor 17, berdasar dengan sejarah, Pancasila sebagai dasar negara tetap tegak walaupun mengalami cobaan. Adapun kekuatan terletak pada apa? Kekuatan kita kenapa sampai tegak? Nomor 17, kekuatan pada keyakinan akan kebenaran jawabannya. Kemudian nomor bangsa Indonesia melakukan hubungan kerjasama baik negara dengan itu merupakan cerminan. Nah, ini yang selalu keluar nih. Tolong, tolong. Ini harus 10 butir-butir Pancasila itu harus benar-benar 45 ya, 45, 36 harus benar-benar Anda kuasai ya. Harus benar-benar Anda kuasai. Nomor 18 silakan. 18.
Sila kedua. Sila kedua. Kenapa sila kedua? Ada coba menghubung apa ya, kemanusiaan adil beradab menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hubungan, kemudian keadilan, martabat, itu sila kedua ya. Kemudian nomor kelima, nomor 19, 19, 19 silakan teman-teman. 19, 19, 19 apa? 19 jawabannya C. Nomor 20 silakan jawabannya apa? Nomor 20. Nomor 20 jawabannya apa? Nah, 30 yang diawali Budi Utomo tadi kita bahas. 1 sampai 30 benar berapa, teman-teman? 1 sampai 30. 30, 20. Benar berapa? Ayo, siapa ada yang benar semua? Siapa yang dapat bagus nilainya? Wih, 18. Sekarang ini mudah-mudahan gampang ya. Nomor 21 sebagai negara memiliki karakteristik. Silahkan nomor 21 jawabannya Anda apa? Nah, ini kita masuk kepada soal. Nah, Anda kan selalu bingung nih. Ini adalah soal law. Law, order, law, order, thinking, skill. Nah, ini soal lot kayak gini. Ini law. Jadi law itu misalnya organisasi berdirinya ini law. Jadi berpikirnya tidak perintah berpikirnya tidak pening gitu ya. Tidak terlalu tinggi. Law namanya juga. Tapi kalau ini sudah hot. Hot, ini hot. Bedanya kayak gitu ya. High order thinking skill. Tetapi juga bisa ini ya. Ini juga hot nih. Ini hot ya. Ini hot. Sila kedua. Yang bekerja sama, bermain dengan orang lain, menjalin hubungan misalnya dengan menolak bisa bisa menolak Israel atau menolak mendukung Ukraina dan sebagainya. Itu juga bagian dari HOTS, jadi aplikasi, lebih itu juga aplikasi. Kenapa itu di HOTS dan LOTS itu digunakan untuk melihat kemampuan berpikir? Karena dari CLD 3 sampai kognitif ya no change itu nama kognitif dari Bloom itu C3 sampai C6 itu menunjukkan kemampuan untuk pola berpikir yang tinggi. Sehingga nomor 21 bagian dari HOTS. Jawabannya silakan apa? Jawabannya teman-teman nomor 21. 21. Kalau tadi kan jawabannya sedikit-sedikit. Ingat, kalau menjawab, tanya dulu apa, cari dulu pertanyaannya, baca pertanyaannya, baru cari kasusnya ya. Baca kasusnya ya. Tuh, begitu ya. Kemudian silakan nomor 21, teman-teman silakan. Dipikir dulu, dipikir dulu, dipikir dulu, dipikir dulu.
Nomor 21 silakan teman-teman. Bentar, sebentar ada orang yang nggak masuk nih. Bentar, bentar. Itu masuk sebenarnya nggak? Tanya kenapa nggak diinfokan? Loh, aneh dia. Gusti tuh. Ini nih orang kayak gini nih. Sabar, sabar. Nih, tapi ke orang-orang ini. Ayo, ayo, 21. Oke. Jawabannya siapa yang benar jawabannya? Ayo, yang salah ngopi dulu ya, yang salah. Oke. Nasionalisme adalah dari ada rasa cinta terhadap negara ya, spontan ya. Kemudian pertanyaannya apa peran nasionalisme yang tepat menghadapi hal tersebut? Yang berbeda menjadi pisau bermata dua, multikultural budaya ya, kebetulan. Perannya adalah, nah di kita ini yang apa nasionalisme adalah dengan ada nasionalisme kita saling mengenal dengan ada nasionalisme kita saling mengenal ya, saling mengenal. Jadi jawabannya saling mengenal. Satu, siapa yang jong? Siapa? Banyak yang jong. Kemudian nomor dua, nomor dua, nomor dua silakan pelan-pelan aja, tenang kita bereskan, bereskan sampai dengan selesai, bereskan. Silakan nomor dua, silakan. Silakan nomor dua, nomor dua, tulis dulu nomor berapa itu Mbak Indri, nomor berapa Kak Indri? Kelas A, Kanopi, nomor 22. Oh, sip. Memberikan sosialisasi kepada pelajar yang berisi Pancasila di lingkungan sekolah bisa biasa disebut dengan memasarkan Pancasila di lingkungan sekolah. Masyarakat memasarkan Pancasila di lingkungan sekolah memiliki tujuan yaitu untuk, ayo siapa yang ngopi? Yang ngopi harus ngopi. Ini aplikasi. Wah, jawabannya adalah ini jawabannya. Siapa yang nggak ngopi? Oke, nomor 23. Alhamdulillah, Sutra benar. Peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 telah memberikan semangat pada para pemuda Indonesia untuk bersatu dengan dilaksanakan Sumpah Pemuda. Rasa nasionalisme di para pemuda muncul secara nyata. Bentuk nyata rasa nasionalis tersebut diimplementasikan dalam Sumpah Pemuda. Bentuk nyata implementasi dimaksud yang mana? Nomor 23, ayo nomor 23.
Bagi teman-teman yang baru gabung, kita lihat cek di materi ya, ataupun Anda cek di dokumen untuk materi-materi yang sudah diberikan untuk yang belum baru gabung. Jadi Anda bisa baca yang kemarin, rekamannya juga sudah ada diberikan. Jadi nggak ketinggalan ya. Itu ya, teman-teman. Yo, nomor 23 yo, 23 bahasa ya yang berarti ya. Nah, ini bahasa nih yang diakui. Bahasa, wih pintar sekarang. Kemudian 24, 24, ayo 24. Wah, ini di grup orang-orang sudah pada ribut ngurus materai. Kalian masih ribut berpikir mana mau P3K atau CPNS. Orang lain sudah pada sibuk ngurus materai. Ya, santai aja lah ya. Santai aja. Masih ada waktu. Nomor 24 jawabannya adalah nasionalisme. Nah, pertanyaan di bawah ini yang tidak termasuk yang memperburuk, tidak termasuk yang yang tidak termasuk bentuk yang memperburuk nasionalisme yang tidak. Berarti jawabannya adalah 24 inklusif ya, sifat inklusif. Kalau eksklusif, oh lu Batak, lu Jawa, lu Sunda, lu Ambon misalnya, itu eksklusif. Kalau inklusif kita Indonesia. Nah, 25, 25. Semangat nasionalisme, patriotisme, sikap politik, pemahaman dari individu. Sikap semangat nasional tertuang ideologi Pancasila yang tergabung sila. Ah, ini sudah tadi dibahas. Kalau salah itu sungguh terlalu. Kalau salah tadi kan sudah dibahas. Tadi bolak-balik walaupun soalnya panjang. Kemudian nomor 26, keberagaman menjadi pisau mata dua yang tadi ya. Peran nasionalisme wujudkan melalui contoh. Nah, contoh. Contoh yang lihat nasionalisme ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita baca ya peran nasionalisme diwujudkan contohnya. Nah, Anda cukup baca ini makanya saya bilang kalau baca soal itu kita mulai dari sini. Dari sini dulu bacanya nih, dari sini, 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 baru kemudian ke atas. Jadi kita tahu kalau kepepet ini nggak usah dibaca yang atasnya. Toh sama aja kan. Peran nasionalisme yang diwujudkan melalui contoh apa? Tidak memilah-milah kan sama aja. Nggak usah baca ini juga Anda pasti tahu, ya kan? Gak memilah-milah itu pasti nasionalisme itu aja itu ya. Jadi kalau kepepet gitu ya nggak usah baca atasnya, yang penting baca dulu peran nasionalisme apa contoh soalnya apa pertanyaannya. Nomor 27 silakan teman-teman. Nomor 27. Nomor 27. Nomor 27 silakan nomor 27. Nomor 27 jawabannya adalah bener. Pintar sekarang teman-teman. Oi. Namanya juga ekonomi, ya kan lihat coba. Di bawah ini termasuk dalam tindakan mendorong pembangunan nasional dalam aspek ekonomi. Ya enggak ada lagi lah. Kemudian nomor 28 silakan teman-teman.
Nomor 28, silakan. Nomor 28, silakan teman. Nomor 28, jawabannya Anda apa? Panjang coach. Oh ada tuh, belum selesai tuh 28 loh. Wah, nomor E-nya belum baca tuh. 28, jawabannya adalah tingkatkan kecepatan membacamu. Kemudian nasionalisme dan kepentingan nasional adalah suatu konsep yang erat kaitannya dan saling mempengaruhi. Pernyataan tidak sesuai. Ini bukan ini. Yang tidak sesuai ini adalah nasionalisme adalah harusnya itu menjaga posisi, memperkuat negara, bangsa. Ini C yang tidak sesuai adalah C. Kemudian nomor 29. 29. Generasi muda yang dapat membangun kebersamaan dan lain sebagainya. Pertanyaannya ada di bawah ini bentuk tindakan nyata generasi muda dalam membangun kebersamaan dan solidaritas dalam aspek kebudayaan. Kebudayaan. Carikan yang terkait dengan kebudayaan. Cari. Coba lihat. Anda scanning. Red. Ya, atau enggak Anda di sini. Red. Ada nggak kata-kata budaya? Cari kata-kata budaya. Atau kebudayaan. Ada nih. Berarti jawabannya adalah C. Kan di sini nggak ada budaya. Coba perhatikan. Di sini nggak ada budaya nih. Nggak ada budaya. Itu jadi Anda lihat langsung dari sini ke sini. Arahnya dari sini. Cara scanningnya. Scanning mana? Tak ajarin scanning. Nah, scanning itu dari sini. Dari sini ke sini. Net, gitu tuh. Jadi jari kita dari sini. Serat. Ambil ya kata-kata yang kita lihat adalah membangun kebersamaan soliditas aspek kebudayaan. Nah, ini kebudayaan yang sudah kebudayaan lihat aja. Seret gitu. Nggak usah kalau kalau apa namanya kalau ke sini net 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 gitu. Ada juga kayak gitu satu-satu. Tapi kalau Anda mau scanning seret gitu aja. Scamming, skimming. Jadi ada yang Anda misalkan A baca, B dibaca, lama itu dari sini ke sini aja. Makanya dari awali dengan baca ini dulu, baca nih. Ini nggak usah dibaca yang atasnya ini. Dari sini nggak usah dibaca ini. Nah, nggak usah dibaca. Anda baca dari sini aja nih. Ini. Nah, soalnya mudah. Ya udah, cari aja. Itu akan mempermudah Anda mendapatkan jawaban. Coba praktek nomor 30, ayo. Lihat di sini nomor 30. Praktekin. Di bawah ini contoh tindakan memilah informasi benar meningkatkan nasionalis adalah kecualinya. Baca aja dari sini ke sini. Tadi apa? Dari sini. Yang kecuali, baca. Cek sumber, menyebarkan berita bohong. Menyebarkan berita ya udah tidak sesuai berarti kan. Nomor 9 jawabannya. Nomor 10 jawabannya pasti B. Kan cepat ini dapat tuh. Dapat kan 10. Dapat. Jadi cepat. Nomor 10. Nomor 30 itu. Ya. Paham ya? Jadi Anda scanning dari sini ke sini. Set. Kita nggak usah baca dari sini. Wait, 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 wait. Lama itu bro. Lama. Ini apalagi soalnya panjang. Ya. Karena ini bukan soal uji kompetensi di profesi Anda. Jadi tanpa melihat ini pun, kalau soal kompetensi, kita tidak bisa baca kalau tidak bisa melihat ini. Tidak lihat ini. Yang saya tandain. Kalau uji kompetensi nggak bisa baca. Yang saya kasih merah ini. Kalau nggak lihat kasih merah, nggak bisa baca. Tapi kalau ini bukan uji kompetensi, jadi Anda lihat di sini aja. Jawaban aja. Itu lebih cepat. Paham teman-teman? Paham, paham?
Kalau paham, bilang paham. Kalau enggak, kita latihan lagi. Kita latihan lagi. Supaya cepet. Supaya cepet ya. Jadi jangan, wah, panjang-panjang. Panjang-panjang gitu. Ayo belajar. Nah, ayo sekarang nomor 31. Nomor 31. 31. 31 jawab apa yang dicarinya apa? 31. Ini adalah bagaimana cara meningkatkan pendidikan nasionalisme yang lebih holistik sesuai dengan kebutuhan zaman. Cari aja nih. Yang holistik sesuai dengan kebutuhan zaman. Dari sini ke sini. Nah, di sini kan memberikan, mengajarkan siswa, menjadi kemitraan, meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, berarti meningkatkan pemahaman. Semuanya bagus. Tapi kita lihat lagi. Ini bimbingan karir, meningkatkan. Jadi yang bagus adalah melibatkan, keterlibatan itu lebih bagus. Jadi jawabannya adalah yang mana jawabannya? 31. Ayo 31D atau E? Ayo lihat lagi. Kak Jessica, ayo lihat lagi. 31. Yang meningkatkan pemahaman siswa tentang peran, pemahaman, pemahaman dan keterlibatan yang paling bagus yang mana? Tingung, tingung. Oh, ada siapa yang lagi? Jadi jawabannya adalah keterlibatan, bener Om Putra. Jadi jawabannya D, jawabannya. Ya, itu ya. Oh, kita sudah bisa cepat, bisa cepat, bisa cepat. Ah, kemudian nomor 32, ayo 32. Ayo 32, latihan, latihan. Mumpung soalnya masih gini, nanti kan dibaca lagi ini. Kalaupun nggak bisa, baca lagi nanti. Oh, gimana sih caranya? Nah, nanti baca lagi. Tidak termasuk upaya menjaga keseimbangan nasionalisme yang inklusif menghargai keberagaman. Yang tidak termasuk berarti kecuali kita cari yang yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai nomor 32. Ah, itu. Ini meningkatkan pemahaman, meningkatkan pengawasan, memberikan perlindungan, mendorong kerjasama, ah, membatasi kebebasan. Ah, udah itu. Saya kan nggak semuanya dibaca. Jawabannya berarti jawabannya. Bukan? Iya kan? Jawabannya. Paham, paham bagaimana? Om Yudo, paham, paham? Bagaimana cara scanning, bacanya, di mana kita? Nah, itu ya. Jangan bilang-bilang ke orang. Apalagi sainganmu, jangan bilang-bilang. Gitu cara bacanya. Nah, paham, Kak Intan di TMC, Kak Intan. Deket atau TMC mah. Cerekan, mau deket tadinya. Tilu puluh tilu, tiga tiga, ayo. Scanning, tiga tiga. Bagaimana pengembangan nasional yang holistik adaptif terkait dengan zaman? Yo, cari. Yo, nomor tiga tiga. Nomor tiga tiga. Tiga tiga. Jawabannya adalah, yo, ulangi lagi. Sekali lagi, sekali lagi. Tiga tiga. Inklusif itu adalah inklusif secara menyeluruh, tidak eksklusif, yakni holistik, sama aja. Holistik dengan inklusif itu sama artinya.
Inklusif dan holistik sama. Jadi jawabannya yang E dong. Yang E. Inklusif dan holistik itu sama. Nah, nomor 34. Ayo, scan, scan. 34. Dalam konteks ini, manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan upaya membangun identitas nasional yang inklusif di Indonesia? Yang semuanya masuk berarti ya, tidak eksklusif. Yo, 34. Scan, scan. 34. 34. 34. Ayo. 34. Konteks manakah paling tepat menggambarkan upaya membangun identitas nasional yang inklusif di Indonesia? Nah, yang inklusif itu berarti mengakomodir. Nah, coba lihat dari sini. Menyadarkan identitas, bukan. Mengadopsi ideologi sosialis, enggak. Menerima isolasi, enggak. Wah, ini mengakomodir nilai-nilai. Ya, benar. Nah, karena nilai-nilai kemanusiaan itu di semua tempat ada. Ya, jadi jawabannya, oh benar, universal. Tuh kan. Benar. Ah, sih dicarikan tadi Kak Indri tadi TMC, deket TMC mah. Dari rumah saya. 35, 35. Di bawah ini yang paling tepat menggambarkan peran warisan budaya Indonesia dalam membangun identitas nasional. Budaya, mana cari yang budaya dengan identitas? Budaya dengan identitas. Bah, sudah ada yang dapat. Kariska, mantap. Warisan budaya Indonesia memiliki peran penting dalam, benar. Penting, wah. Nomor, benar. Nomor 36. Sikap kita teladan dari mereka adalah perang di Ponorogo adalah apa yang dari mereka? Perang, 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 perang. Perang, perang itu berarti nggak ada, belum ada nasionalisme zaman dulu itu. 36 belum ada belum ada nasionalisme kan nasionalisme itu baru dua Budi Utomo nasionalisme itu. Kalau kalau ini pemberontak, pemberontak patriotik, patriotik. Kan nasionalisme ada setelah abad 20. Ini ada abad 19. Hare, jong, jong, jong. 36, 35 jong. 36, 37, ayo 37. 37, Bhinneka Tunggal Ika. Contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. 37. Udah judulnya aja udah menghargai. Ya sudah inilah. Udah dari sweet udah kelihatan menghargai. Udah. Bhinneka Tunggal Ika. Mudah bener ya cara kok enak ya cara gitu ya. Kayaknya nggak akan lama uji. Kemudian tindakan sepatutnya kita lakukan ketika mendengar atau melihat kelompok yang ingin melepaskan diri dari bangsa Indonesia yang disebut sebagai separatis. Apa tindakan sepatutnya kita lakukan? Nomor 38. Berarti tindakan kita nggak bisa didorong oleh kita laporkan pada tentara berwajib. Di C. Ayo panjang tuh. Ini berapa menit selesai kalau kayak begini judulnya? Yo, 39. Nah, lihat perilaku yang dilakukan dia sudah memupuk jiwa nasionalisme. Kemudian daerah masing-masing ikut serta upacara adat menggunakan sosmed viral. Jadi jawabannya adalah nomor 9.
Ini kan nih, ini. Perilaku maupun. Ah, ini. Jawabannya D ya. Aktif mempromosikan. Pintar kan. 40, ayo 40. Habis ya 40 ya? Oh, habis. Ayo, pemahaman apa ya? Di bawah ini di bawah ini tindakan yang menunjukkan jiwa nasionalisme warga negara Indonesia. Menunjukkan jiwa nasionalisme. Kali sini nasionalisme adalah nasionalisme. Nasionalisme terkait dengan bahasa kan tadi sudah dijelaskan. Nah, itu. Ayo, nasionalisme. Jawabannya C. Dapat berapa teman-teman? 1 sampai 40 dengan oke. Gimana mudah mudah cara scanning atau mudah kayak tadi? Mudah kayak tadi dibaca satu-satu, dibaca dibaca. Dibaca enakan scanning, scanning lah. Scanning aja ngapain kan harus dibaca yang panjang-panjang ya. Kecuali nanti baca baca semuanya itu, baca dua itu di SKB. Saya doain semuanya masuk ke SKB. Itu baca semuanya kasus. Tapi kadang-kadang saya juga ngambil kata kunci kasus itu ya. Ada kan kuncinya. Ini kan kita lihat kata kuncinya budaya. Oh, kata kuncinya ini. Ya sudah, kita lebih. Nah, paham ya, teman-teman paham ya? Paham. Berarti besok kita masuk ke TKP. TKP biasa pertemuan pertama TKP. Berarti saya menjelaskan dulu konsepnya dulu TKP. Kalau kemarin, oh ya tadi malam itu saya sudah menjelaskan konsep untuk subuh tadi apa konsep apa ya? Oh, wawancara belum. Ya, benar 37. Mantap loh. KJS, mantap, mantap. Oke, teman-teman terima kasih untuk hari ini. Ternyata kita lebih cepat ya dengan scanning pembahasan juga dan apa mudah, gampang ya. Bisa menghemat waktu. Kita bisa menghemat waktu. Yuk, belajari lagi latihan scanning tadi nanti di rumah masing-masing ya, di rumah masing-masing nanti scanning supaya Anda bisa latihan terus. Jadi diasah kemampuan scanningnya, diasah. Jadi saya cek nanti soal-soalnya nanti mungkin saya rutin ada Zoom umum untuk CPNS mungkin nanti saya coba cek ya. Nanti saya cek dengan jadwalnya. Terima kasih teman-teman untuk sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.